bersamamu. Haleluya Yesus. Mari semuanya sama-sama katakan, begitu besar, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Amin. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Katakan sama-sama, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Amin. Tiada duanya Engkau Yesus. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Semuanya siap katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama, oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membalasku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semua yang milikmu. Ku bersamakan seluruh hidupku di mezbamu. Sama-sama kita katakan,
Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Shalom adik-adik, hari ini lagi kita belajar satu topik firman Tuhan yang menarik, yaitu tentang Zakaria dan Elisabet. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu, kita berdoa sama-sama. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kesempatan hari ini lagi kami dapat belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menerangi kami, supaya bukan dari pengertian kami, tetapi Roh Kudus yang mengungkapkan, yang membukakan rahasia firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga, biarlah firman yang kami pelajari Tuhan hari ini dapat bertumbuh menjadi iman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan belajar firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan belajar tentang Zakaria dan Elisabet. Siapa itu Zakaria dan Elisabet? Kita sudah tahu Zakaria dan Elisabet itu adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis. Hanya dua orang di dalam dunia ini sebelum lahir itu sudah dinubuatkan kelahirannya. Yang pertama yang pasti putra manusia Yesus atau Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah Yohanes Pembaptis. Itu diceritakan berapa ratus tahun sebelum kelahirannya. Nah, kita akan bahas yaitu tentang orang tua. Kenapa Zakaria dan Elisabet itu ditunjuk sebagai orang tua
dari si pembuka jalan buat putra manusia Yesus. Pasti ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang diperhitungkan oleh Tuhan sehingga kedua orang ini diangkat menjadi orang tua, yaitu dari Yohanes Pembaptis. Nah, kita akan baca di dalam Lukas pasal yang pertama. Kita baca aja dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usia. Nah, adik-adik, sudah dijelaskan mereka hidup di zaman Herodes. Ada beberapa Herodes, jadi jangan salah, ini adalah Herodes Agung. Herodes yang pertama kali memerintah dan yang memerintahkan pada zamannya putra manusia Yesus untuk membunuh bayi-bayi yang berumur di bawah 2 tahun. Mereka berada yaitu pada zaman sekitar antara 6 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi, seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kita pelajari, kita tidak belajar Herodesnya, tapi kita belajar tentang Sakaria dan Elisabet. Siapa nih Sakaria dan Elisabet? Nah, kita lihat Elisabet adalah keturunan dari imam besar Harun. Nah, Harun mempunyai 4 anak, yaitu Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar. 2 anak dari Harun, imam besar Harun, itu pada waktu dia mempersembahkan api yang lain, seharusnya api itu harus diambil dari mezbah korban bakaran, tetapi membawa api yang lain, dia dihukum oleh Tuhan dengan dibakar dengan api. Nah, kemudian tinggal 2 anaknya, yaitu Eleazar dan Itamar. Dan Elisabet adalah keturunan dari salah satu kedua anak dari imam besar Harun ini. Demikian juga Sakaria itu juga keturunan dari imam besar Harun dan disebutkan dalam rombongan Abia. Itu apa rombongan-rombongan itu? Nah, dalam keturunan tadi yang seperti Om katakan tadi, anak-anak Eleazar dan Itamar itu berjumlah 24. Nah, kita baca aja di dalam 1 Tawarikh pasal 24. 1 Tawarikh pasal yang ke-24 supaya kita tahu sedikit latar belakangnya, yaitu 1 Tawarikh pasal 24. Kita baca dahulu ayat yang ke-4. Kita baca. Lalu ternyata dari antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Sebagai berikut, untuk Bani Eleazar 16 orang kepala puak. Jadi ada 16 kepala puak. Sedangkan tetapi untuk Bani Itamar 8 orang kepala puak. Jadi jumlahnya berapa? 16 tambah 8 itu 24. Nah, itulah yang akhirnya dibagi-bagi menjadi beberapa, yaitu golongan. Dan orang membagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan pembedaan, sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah. Terus kita lanjut di dalam ayat yang ke-10. Yang ke-7 pada Hakos, yang ke-8 pada Abia. Nah, jadi Abia ini adalah rombongan ke-8 yang melayani daripada bait suci, seperti itu. Jadi ada 24 rombongan, setiap bulan itu satu. Jadi ada 24 bulan dalam satu putaran itu. Nah, Sakaria itu termasuk adalah rombongan yang ke-8. Apa artinya? Jadi Elisabet dan Sakaria itu bukan sembarangan orang, tetapi mereka adalah keturunan imam besar. Karena apa? Kok Tuhan tidak menurunkan ke sembarang orang aja wis seperti itu? Karena Tuhan itu ingin, ya toh, orang tua ini benar-benar mendidik anaknya, apalagi ini seorang dianggap sebagai nabi yang terbesar sepanjang sejarah seperti itu, yaitu karena apa? Supaya untuk mendidik seorang ini menjadi seorang yang dipersiapkan menjadi hamba Tuhan, pembuka jalan, itu harus diajar dengan kebenaran firman
Tuhan. Di dalam Maleakhi kita baca. Jadi Maleakhi pasal yang kedua. Maleakhi pasal yang kedua. Ayat yang ke-7 dikatakan, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Nah, orang tua itu dianggap sebagai imam, yaitu sebagai wakil Allah di dunia ini. Jadi orang tua itu harus apa? Di mulutnya ada pengajaran. Dan anak-anaknya itu harus mencari pengajaran dari mulut orang tuanya. Tetapi berapa banyak kadang-kadang orang tua melupakan hal tersebut. Karena pada zaman sekarang setiap orang dituntut. Seperti kemarin Om juga sempat ngomong-ngomong, setiap orang pada masa sekarang itu dituntut oleh waktu dan kebutuhan. Akibatnya mereka begitu rupa sibuk. Sampai akhirnya ibadah pun ditinggal. Banyak yang melakukan online. Bahkan dikatakan apa? Oh, Tuhan kan tahu ya toh, Tuhan itu mengerti. Seperti itu. Dan banyak orang sekarang tidak tertuduh. Yang penting kan tetap ibadah hatinya. Betul. Tuhan melihat hati. Tetapi Tuhan juga melihat ketaatan kita di dalam beribadah. Om katakan, ibadah itu bukan cuma jam gereja. Banyak orang merasa, oh kalau aku sudah datang misalnya atau melihat online minggu sore jam 4, mungkin ya mulai jam 4 sampai jam setengah 7 berarti aku sudah beribadah. Padahal tidak demikian prinsip dari ibadah. Tuhan menciptakan dalam 1 minggu itu 7 hari. Tuhan minta 1 hari, bukan cuma 2 jam setengah atau 3 jam. 1 hari, itu adalah Sabat. Jadi Om seringkali mengkhususkan diri 1 hari, yaitu hari Minggu, itu khusus untuk beribadah dan waktu untuk keluarga. Ngomong-ngomong, quality time. Baik quality time dengan keluarga, terutama quality time dengan Tuhan. Itulah yang disebut sebagai ibadah. Tetapi berapa banyak orang, yang penting aku kan ibadah, tidak meninggalkan ibadah. Jadi yang dianggap tidak meninggalkan ibadah adalah pada jam ibadah gereja. Itu adalah suatu konsep yang salah. 1 hari Tuhan minta. Minggu ya sudah 1 hari. Hari Minggu itu benar-benar berhenti total. Hari untuk Tuhan. Bukan pada jam cuma pada saat jam ibadah gereja. Seperti itu. Jadi, nah, dan orang tua itu harus memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Pengetahuan tentang firman Tuhan kepada anak-anaknya. Dan anak-anak pun harus mencari pengajaran dari mulut orang tuanya, jangan mencari pengajaran dari lain. Berapa banyak orang tua akhirnya apa? Membiarkan anak-anaknya mendapat pengajaran dari lain, dari YouTube, dari Google, dan macam-macam pergaulan. Akibatnya apa? Anak-anaknya rusak tanpa diketahui orang tuanya. Karena orang tuanya terlalu sibuk. Pada waktu Om ngomong-ngomong, sempat sharing dengan beberapa orang, dia ngomong, lu kenapa ya? Kadang-kadang seorang hamba Tuhan itu ngerti firman, tetapi kenapa anaknya kok demikian? Om cuma kasih ngomong, karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Selain diajar, juga dididik, baik melalui teori maupun melalui contoh teladan hidup. Bukan cuma sekedar teori. Oh, kamu harus begini, harus takut akan Tuhan gini. Padahal orang tuanya sendiri kalau ngomong seenaknya sendiri. Itu tidak cocok. Karena itu Tuhan memilih Elisabet dan Sakaria dari keturunan imam itu hanya untuk menggambarkan secara jasmani. Supaya dari mulutnya ada pengetahuan dan anaknya mendapat pengajaran langsung dari orang tua. Karena itu kita belajar tentang Elisabet dan Sakaria. Biarlah orang tua kalau menginginkan anak-anaknya bertumbuh menjadi seperti Yohanes Pembaptis, mungkin jadi seperti Daud. Orang tua harus memperhatikan benar-benar pengetahuan dan pengajaran serta teladan kepada anak-anaknya. Dan anak-anak juga harus mau dididik. Jangan suka bangkang. Banyak anak-anak membangkang, dididik oleh HP. Bahkan untuk ibadah, datang ibadah males. Karena sudah terikat seperti itu. Karena itu perhatikan melalui firman Tuhan ini. Baik Om sebagai orang tua,
baik juga sebagai anak, adik-adik sebagai anak, harus belajar, mau dididik, jangan suka bantah, belajar taat, terutama kepada orang tua. Dan orang tua harus menyediakan waktu untuk anak-anaknya, untuk mendidik, baik melalui teori firman Tuhan maupun keteladanan, yaitu kelakuan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian kita lihat, yang kedua, kita kembali di dalam Lukas tadi ya, Dedek. Yang kedua, dikatakan mereka, yaitu keduanya, ayat yang ke-6, keduanya, Lukas 1 ayat ke-6 dikatakan, adalah benar di hadapan Allah. Orang tua, jangan cuma bisa mengajar. Guru-guru sekolah minggu, termasuk Om sendiri, jangan cuma bisa mengajar, kamu harus hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kehidupan Om sendiri sebagai guru tidak benar, bahkan tidak suci sampai ke dasar hati. Karena Tuhan itu tidak bisa ditipu. Dia menyelidiki hati. Kita baca, jadi Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17. Ayat yang ke-10, Yeremia 17, ayat yang ke-10 dikatakan apa? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji apa? Batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Hati-hati, jangan dipikir, oh aku melayani Tuhan, banyak anak-anak melayani Tuhan, tetapi hidupnya tidak benar. Seperti Om katakan, banyak yang melayani Tuhan, tetapi hidupnya seperti orang dunia. Bahkan seperti yang Om pernah katakan, ada yang masih nge-vape, bahkan ada yang masih merokok, tetapi dengan tidak malu-malu melayani Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, seolah-olah seperti orang yang benar. Tuhan menguji hati. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati dan batin kita, apa yang ada di pikiran kita. Tuhan menguji hati. Dan jangan dibilang, oh enggak apa-apa tuh, walaupun aku hidup seenaknya sendiri melayani Tuhan, fine, malah berkat banyak. Oh jangan dipikir, hukuman Tuhan kadang-kadang lambat, tetapi pasti, lambat tapi pasti. Kenapa lambat? Seolah-olah dalam tanda kutip lambat, itu untuk memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Tetapi kalau kita tidak mau bertobat, Roma pasal 2 ayat 4, Roma 11 ayat 22, hukuman Allah itu sudah ada di atas kepala kita. Karena itu dikatakan sebagai orang tua pun jangan cuma pinter ngajar. Sebagai guru pun seperti Om, jangan cuma pinter ngajar, tetapi biarlah hidup kita itu disucikan sampai ke dasar hati. Karena Tuhan yang menguji hati, bahkan batin, bahkan rencana. Dan Tuhan akan membalas apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan. Karena itu Elisabet dan Sakaria dan Elisabet benar-benar ditulis oleh firman Tuhan. Mereka benar bukan di hadapan manusia, tetapi justru benar sampai di hadapan Allah. Kemudian kita lihat, mereka hidup benar sesuai firman Tuhan, bukan hidup benar menurut kebenarannya sendiri. Banyak orang kadang-kadang menurut kebenarannya sendiri merasa benar. Kadang-kadang Om ditanyain, kalau begini boleh enggak? Oke, setiap rumah tangga itu setiap orang tua punya kebijaksanaan sendiri di dalam mendidik anak. Tetapi janganlah kebijaksanaan sendiri menurut pikiran sendiri itu yang dipakai, tetapi biarlah dicocokkan dengan firman Tuhan. Karena dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, firman Tuhan adalah kebenaran. Jangan menurut tafsiran kita sendiri, jangan menurut kebenaran kita sendiri. Seperti itu. Dan dikatakan, kita baca lagi, Lukas, keistimewaan dari dua orang ini. Dikatakan, ayat yang ke-6 tadi, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Waduh, artinya apa? Mereka melakukan kebenaran firman Tuhan seolah-olah sempurna. Kita baca di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-28. Kolose pasal yang pertama ayat 28 dikatakan apa? Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan
dalam Kristus. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita ini ciptaan yang baru. Dikatakan apa? Mau diajar, mau dinasehati, maka kita akan terus menuju kepada kesempurnaan. Mana mungkin orang bisa sempurna kalau firman Tuhan berkata, Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan apa? Sempurnalah kamu sama seperti Bapakmu. Itu butuh proses. Tetapi dikatakan apa? Intinya, di dalam Kolose pasal 1 ayat 28, orang itu akan menuju kepada kesempurnaan jika dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, berarti mau menerima nasihat dari sejak kecil, sebagai murid sekolah minggu, sebagai guru sekolah minggu pun harus bisa dan mau dinasehati. Dan tiap-tiap orang kami ajari harus mau diajar untuk memperoleh hikmat sesuai dengan firman Tuhan. Jangan seenaknya sendiri. Jangan jadi anak-anak dari sejak kecil berontak. Om selalu katakan kepada anaknya, Om, kalau kamu belajar suka bantah, sampai besar pun itu akan menjadi gaya hidupmu. Gaya hidup yang suka membantah. Kalau dari kecil kamu tidak bisa berkata jujur, sampai besar pun jangan kira kamu akan menjadi orang yang jujur. Karena itu adalah habit atau gaya hidup. Jadi belajar dari sejak kecil, mau dinasehati, mau dididik. Seperti itu dikatakan apa lagi? Mau dinasihati, diajari untuk memimpin tiap-tiap orang. Artinya apa? Mau dinasihati, mau diajar dan menerima ajaran, dan mau dipimpin. Banyak orang-orang maunya dipimpin oleh dirinya sendiri, seenaknya sendiri. Tidak mau dipimpin sama orang tuanya, seenaknya sendiri. Alah, mama itu kan zaman dulu, zaman sekarang kan beda. Dulu dan sekarang yang berubah hanyalah situasinya. Tetapi intinya tetap sama. Taat. Itu yang akan memimpin kita kepada kesempurnaan. Nah, jadi kalau mau hidup tidak bercacat, itu bahasa orang Surabaya tidak ujuk-ujuk seperti itu. Karena itu firman Tuhan di dalam Amsal dikatakan apa? Didiklah orang muda menurut jalannya yang patut. Sehingga pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalannya. Artinya apa? Kalau orang tua mau mengorbankan waktu dari sejak kecil mendidik anak-anaknya. Kalau dari kecil, guru-guru sekolah minggu terbeban bukan cuma mengajar, tetapi juga mendidik firman Tuhan melalui keteladanan hidup. Dari sejak kelas kecil, sejak kelas childcare. Karena itu Om katakan selalu, termasuk kepada istrinya, Om, hati-hati. Walaupun mengajar kelas childcare pun jangan sampai salah. Seperti itu, jangan seenaknya sendiri. Ayat jangan cuma sekedar dicomot, tapi dibaca, dimengerti betul-betul. Dari sejak kecil, dari sejak childcare, itu adalah suatu proses untuk bisa dinasihati, bisa dididik, dan bisa dipimpin. Kalau anak itu dari sejak kecil dididik menurut jalan yang patut, yaitu jalan sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan janji pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalannya. Kenapa? Itu sudah menjadi gaya hidup. Otaknya ini sudah di mind setting. Jadi sudah dibentuk caranya. Coba kalau dari kecil, bangun seenaknya sendiri. Jangan dipikir nanti kalau sudah besar pada waktu bekerja, bangun bisa, langsung bisa disiplin. Oh tidak. Tidak akan pernah terjadi. Dalam hal jasmani aja tidak akan bisa. Orang kalau males dari kecil, jangan dipikir nanti kalau sudah besar bisa berubah sendiri. Sampai gede pun akan tetap malas. Karena apa? Otaknya sudah di mind setting. Sudah, enggak apa-apa kayak gini, ini enggak apa-apa. Seperti itu. Karena itu belajar. Dikatakan Elisabet dan Zakaria adalah tidak bercacat. Tidak bercacat itu bukan berarti langsung pada waktu sudah tua dia tidak bercacat. Dari sejak kecil, dari sejak muda dia hidup di lingkungan para imam. Tetapi mereka mau dididik, mau dinasehati, dan mau dipimpin. Sehingga dipersiapkan pada masa tua pun dia tidak menyimpang. Dan dipersiapkan menjadi orang tua yang juga mendidik seorang nabi besar. Yang akan membuka jalan buat putra manusia Yesus. Itu tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Bahkan dikatakan dia berjalan dalam kuasa Elia. Walaupun tidak kelihatan sepertinya. Tapi dia berjalan dalam kuasa Elia. Dalam kuasa kesempurnaan.
Tetapi kalau orang tuanya sendiri tidak berjalan menuju kesempurnaan, jangan harap anaknya nanti jadi sempurna. Jadi orang tua yang tidak mendidik itu bisa dilihat hasilnya pada saat anaknya dewasa. Jangan, loh kok anakku tiba-tiba begini? Kalau orang tua sampai tidak tahu anaknya tiba-tiba begini, itu artinya ada waktu yang orang tuanya loss. Anaknya tidak dididik. Demikian juga anak-anak. Kadang-kadang merasa fine. Oh, nggak dididik orang tua aku pumpung. Orang tua aku sibuk. Ini, main gadget seenaknya sendiri. Jangan. Biarpun dari kecil belajar untuk mau dididik. Bahkan kadang-kadang kalau orang tuanya mulai sibuk, ajak papa mamanya, ayo ma, pak, ayo bersekutu, ma, ceritakan firman Tuhan ini. Seperti itu. Dari kecil pun bisa mengajak orang tuanya. Bukan cuma orang tua. Anak-anak pun bisa. Kalau dari kecil, seperti dikatakan Kolose pasal 1, untuk menuju kesempurnaan seperti katakan tadi, tidak bercacat, tidak ujuk-ujuk. Tetapi Kolose pasal 1 ayat 28 dikatakan apa? Mau dinasihati, mau diajari, dan mau dipimpin. Sehingga terus dibawa sampai menuju kesempurnaan Kristus. Seperti itu. Nah, kemudian dikatakan apa? Mereka itu, kita baca kembali, tekun beribadah dan melayani. Justru pada di saat melayani, disitulah doa mereka dijawab. Kadang-kadang kita tidak terasa, pelayanan ya sudahlah, pokoknya wis apa adanya. Tidak. Justru pada saat melayani, banyak sekali doa-doa kita dijawab. Pada saat melayani tanpa kita sadari, malaikat Tuhan hadir mengatakan doamu sudah didengar. Seperti itu. Jadi kalau kita saat melayani jangan seenaknya sendiri. Apalagi dengan simpan dosa. Dari kecil belajar tahu malu pada saat kita melayani. Seperti itu. Karena pada saat kita melayani, disitulah kita bisa bertemu dengan Tuhan. Seperti siapa? Seperti si Sakaria ini. Mereka tekun beribadah. Dikatakan di dalam Maleaki, pasal 3. Maleaki, pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Beda sekali dengan perkataan Raja Salomo. Raja Salomo mengeluarkan suatu statement, kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 9. Ini aneh sekali. Kita bandingkan dulu Maleaki pasal 3 tadi dengan Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Perhatikan. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang kedua dikatakan apa? Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun orang yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Bayangin, dengan hikmatnya Raja Salomo mengeluarkan statement. Percuma, doa orang beribadah itu. Karena itu banyak sekali pada zaman akhir ini. Orang dikatakan apa? Beribadah, tetapi memungkiri kekuatannya. Kita baca di dalam 2 Timotius, pasal yang ketiga, ayat yang ke-5. 2 Timotius pasal 3, ayat yang ke-5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Berapa banyak? Kadang-kadang sendiri kadang-kadang, wah ibadah seolah-olah rasanya hampa. Itu artinya apa? Kita tidak sadar bahwa di dalam ibadah itu sebenarnya ada kekuatan yang luar biasa. Pada saat si Sakaria ini beribadah, pada saat dia melayani Tuhan, justru pada saat itulah malaikat Gabriel mengatakan doamu sudah didengar. Tuhan akan memberikan apa? Apa yang kamu minta. Tetapi kalau kita melewatkan waktu itu seandainya mungkin Sakaria misalnya mungkin sakit kepala sedikit, tugasku tolong digantikan. Mungkin loh ya, ini hanya berandai-andai. Saat itulah kita akan kehilangan momen ketemu dengan apa? Sakaria itu akan kehilangan momen atau waktu ketemu dengan malaikat Gabriel dan kemudian ceritanya jadi beda. Tetapi berapa banyak kita ini melewatkan momen penting, terutama pada saat ibadah, kehadiran kita datang beribadah. Kita melewatkan demikian. Seperti itu, kita kehilangan momen yang sangat penting. Jangan sampai kita beribadah, tetapi memungkiri kekuatan ibadah. Tidak seperti Elisabet dan Sakaria. Mereka tekun
untuk beribadah, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mereka mendapat jawaban dari apa yang mereka rindukan. Kemudian kita lihat Elisabet itu mandul dan keduanya lanjut umur. Loh, mereka sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh, mereka jalan hidupnya mau dinasihati, mau dipimpin, ya toh, mau diajar. Loh, tetapi kok mengalami mandul dan sudah lanjut umur, hampir mirip dengan kondisinya siapa? Si Abraham. Kita lihat di dalam Ayub pasal 7 ayat 1, memang hidup ini pergumulan. Kalau kita menghadapi suatu pergumulan, memang yang pertama itu memang setiap orang akan mengalami pergumulan. Tetapi di dalam setiap pergumulan itu justru untuk menguji hidup kita ini. Dan kalau hidup ini bergumul dan kita menang, kita akan memperoleh sesuatu. Kita baca, ini ceritanya sama seperti Abraham. Roma pasal yang ke-4. Jadi Elisabet dan Sakaria ini, walaupun sudah tua, mandul, dia tetap tidak berhenti berdoa. Karena apa? Sudah ada firman Tuhan yang membimbing mereka. Mereka sudah baca pasti kisahnya tentang Abraham ini. Sehingga mereka dikatakan di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-18a dikatakan apa? Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Tidak ada dasar, sudah tua, mandul, masih berharap punya anak, itu tidak masuk akal. Tetapi walaupun tidak ada dasar satupun, logika sudah tidak berjalan adik-adik, tetapi tetap percaya Tuhan bisa melakukan kemustahilan. Karena Dia Allah yang maha kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang bisa percaya. Dan ini yang dipegang oleh Sakaria dan Elisabet. Walaupun nanti kita lihat Sakaria sempat goyah, tidak percaya sedikit. Nanti kita lihat. Dan dikatakan ayat yang ke-20 sampai 21, Roma pasal 4 ayat 20 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Luar biasa. Walaupun kenyataannya tidak ada, tetapi terhadap janji Allah, kalau kita menghadapi sesuatu masalah, termasuk sendiri, kadang-kadang hati kita bimbang. Tapi satu hal yang harus kita tetap yakin, apa yang Tuhan perbuat itu sungguh amat baik dan sangat baik di dalam kehidupan kita. Walaupun kita ngerti, tidak ngerti, tetap berharap kepada Tuhan. Walaupun seolah-olah tidak dijawab. Dan dikatakan ayat 21, dengan penuh keyakinan, loh, tidak ragu-ragu kalau Abraham itu. Kalau si Sakaria sempat bimbang, Elisabet tidak. Nanti kita lihat apa buktinya. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Banyak orang kadang-kadang ngomong, kita klaim janji Allah kalau kita sudah melakukan sesuai dengan firman Allah. Tidak perlu diklaim. Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Dia adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Dan janjinya selalu ya dan amin. Asal kita tidak bimbang. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kita lihat tentang iman ini. Jadi iman ini perlu diuji. Abraham sudah mengalami ujian. Sakaria dan Elisabet pasti tahu cerita ini. Karena mereka imam. Mereka tahu pengajaran ini. Dan pada saat kita tahu, pengetahuan kita diuji. Bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi biarlah pengetahuan akan firman Allah itu menjadi benih iman. Dan iman itu bisa bertumbuh di dalam ujian dan kesengsaraan. Nah, kita lihat. Sakaria sempat laku, apa buktinya? Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Lukas pasal pertama, ayat yang ke-20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata, katanya malaikat Gabriel, dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Akan nyata kebenarannya, tapi sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktunya kita seperti itu. Tapi Sakaria sempat ragu. Dan orang yang ragu, apa yang dikatakan di dalam Yakobus, kita pelajari, yaitu Yakobus pasal yang ke-1, Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ke-7.
Yakobus pasal yang pertama ayat 6 dan 7. Dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, perhatikan, orang yang bimbang, orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Untungnya iman Sakaria itu kembali dibangun, tetapi melalui lewat hukuman. Seperti itu. Orang yang bimbang adik-adik, itu jangan mengira. Ayat yang ke-7 dikatakan apa? Orang yang demikian, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kita sudah meminta, itu sesuai dengan firman Tuhan, yakinlah dengan kondisi apapun, yakin. Tuhan akan memberikan pada waktu Tuhan. Nah, kemudian beda dengan Elisabet. Elisabet percaya, apa buktinya? Kita lihat di dalam Lukas pasal yang pertama, kita lompat dulu Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-60. Lukas pasal pertama ayat yang 60. Dikatakan ayat yang ke-60, tetapi ibunya berkata, ya Elisabet berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Artinya apa? Dia percaya akan cerita dari suaminya yaitu Sakaria, bahwa anaknya ini akan lahir dan namanya Yohanes. Jadi pada waktu tetangganya, ternyata benar toh lahir. Apa benar namanya Yohanes? Tetapi Elisabet itu bisa dilihat, orang yang percaya dengan tidak bimbang itu bisa dilihat dengan kata-katanya. Dia dengan tegas katakan apa? Jangan, ia harus dinamai siapa? Yohanes. Terhadap ketidakraguan orang yang percaya itu bisa dilihat dari kata-katanya dengan kata jangan. Artinya apa? Tidak ragu-ragu bahwa apa yang ditetapkan firman Tuhan akan jadi. Namanya Yohanes pasti jadi. Namanya Yohanes. Dan kemudian ayat yang ke-25, Lukas pasal 1 ayat 25, dikatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang yang berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Artinya apa? Dia benar-benar menerima janji Tuhan. Artinya dia tidak ragu. Kalau orang ragu, dikatakan dari Yakobus pasal 1 ayat 7 tadi, dia tidak akan menerima apa. Tetapi ternyata Elisabet menerima janji Tuhan. Bahkan aibnya dihilangkan seperti itu. Bahwa Tuhan itu akan menepati janjinya. Keduanya, walaupun lewat hukuman, iman Sakaria dibangun. Keduanya setelah kompak punya iman, maka mereka menerima janji Allah, yaitu di dalam Roma pasal yang ke-10. Kita baca Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Roma 10 ayat yang ke-11 dikatakan apa? Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sesuai. Jadi pada waktu Elisabet percaya penuh akan janji firman Tuhan, Tuhan tidak mempermalukan Elisabet. Bahkan dikatakan apa? Elisabet mengatakan, Tuhan menghapus aibku. Jadi pada waktu dia malu, gak punya anak, sekarang Tuhan membuat Elisabet tidak malu lagi. Kenapa? Dia percaya akan janji Tuhan. Firman Tuhan Roma pasal 10 ayat 11 digenapi. Karena kitab suci berkata apa? Orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Demikian setelah bertekun, imannya diuji, benar-benar dia menerima janji Allah. Seperti dikatakan Kolose pasal 1 ayat yang ke-11. Kolose pasal 1 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Orang yang tekun dan sabar, dia akan memperoleh kekuatan dari Roh Kudus, kekuatan untuk menerima janji Allah itu, dari firman itu menjadi sesuatu yang nyata. Oleh karena itu perlu ketekunan, diuji untuk menguji ketekunan, dan iman itu akan membuahkan suatu hasil, yaitu mukjizat. Demikian kita akan belajar hari ini, yaitu tentang Elisabet dan Sakaria. Hidup benar sampai ke dasar hati. Percaya akan janji firman Tuhan. Jangan bimbang. Apapun yang kita harapkan. Banyak kadang-kadang mengharapkan sesuatu. Pada saat ada sedikit cerita. Pada waktu itu
Om belum punya rumah, itu dulu masih ngontrak. Kemudian Om dulu masih pekerjaannya sebagai guru les. Kalau guru les itu ya nggak ada slip gaji atau apapun, nggak ada keterangan. Kemudian satu saat Om ingin cicil rumah di bank lewat KPR seperti itu. Tapi syaratnya untuk KPR itu harus ada apa? Syarat-syaratnya ada slip gaji atau mungkin MWP dan semuanya. Pada saat Om mau mengajukan demikian, nggak bisa. Waduh, kontrakan ini sudah mau habis seperti itu. Mau beli rumah itu dari mana ya Tuhan uangnya? Seperti itu. Padahal kalau DP dulu, DP-nya kalau zaman dulu lebih sulit seperti itu. DP-nya harus sekian seperti itu. Pada saat itu, Om ngomong, waktu ngomong sama Tante Debbie, bilang, ya Pak ya, kita mau mau kontrakan mau habis, kita beli rumah aja. Tapi walaupun belum ada berkat, jadi nyicil aja seperti itu. Tapi uang DP-nya itu harusnya misalnya 10 juta. Om pada saat itu punya cuma uang 1 juta. Tetapi Om dikuatkan oleh seorang perkataan hamba Tuhan. Pada waktu Om berdoa, mereka menguatkan, dia menguatkan. Jangan takut, Tuhan akan memberikan rumah kepadamu. Waduh, seperti itu. Akhirnya Om ke developernya, Om ngomong terus terang, Pak saya cuma punya uang DP segini Pak. Loh aneh, pada saat itu bosnya ada di situ. Dan dia katakan, yes tidak apa-apa, nanti DP-nya bisa dicicil. Oke, DP boleh dicicil, dan pada saat terakhir itu harus, KPR itu harus dicairkan. Lah Om sendiri lewat waktu, tanya orang sana sini, bahkan ada yang menganjurkan, enggak apa-apa wis, gini ya wis, kamu tak bikin slip gaji, seperti itu. Kan ketoknya, oh ini jalan Tuhan ya mudah. Padahal Om bukan pegawainya, tapi mau dibikinkan sama saudaranya Om, dibikinkan slip gaji. Tapi Tuhan bilang, jangan dengan cara yang salah. Nah, tapi kan tidak masuk akal, Om tidak punya slip gaji dan apa-apa. Cuma, guru les dulu itu. Waktu tinggal 2 hari, seperti itu. Om cuma ngajukan syaratnya gini aja, saya tidak punya slip gaji dan saya tidak mau bohong. Saya ngomong sama yang bagian KPR itu. Ini apa adanya ya, ini data list murid-murid pada waktu itu, list murid saya, seperti itu. Saya cuma punya ini aja. Seperti itu, tapi tidak punya slip gaji. Loh kamu tidak bikin slip gaji? Enggak. Ya wis. Nek memang Tuhan izinkan punya rumah seperti itu, ya toh, Tuhan akan cairkan KPR ini. Tapi kalau memang Tuhan tidak izinkan, biar wis DP yang sudah tak berikan hangus. Tidak apa-apa, seperti itu. Tapi Om dalam hati itu punya keyakinan, Tuhan pasti menyediakan, Tuhan pasti bisa. Kemudian tinggal 1 hari. Sorenya itu deadline. Kalau pada hari itu, sore itu tidak dicairkan KPR-nya, maka hangus. Sudah di deadline, karena si pemiliknya yang punya perumahan itu juga sudah ngomong gitu loh. Sorry ya, tidak bisa bantu lagi, ya terpaksa hangus. Oke, Om cuma berdoa Tuhan, tidak masuk akal loh Tuhan, tidak punya slip gaji, tidak punya keterangan apa-apa. Tapi aku tidak bohong, aku memang punya pendapatan ini, tapi lewat ini. Dan aku tidak mau bohong, rumah ini tidak mau tak bangun lewat kebohongan Tuhan. Tapi justru aku mau belajar beriman. Betul. Tepat sore jam 3, bayangin bank tutup jam 4, itu jam 3 apa enggak sport jantung adik-adik. Om sama Tante Debbie sudah, ya wis lah, enggak apa-apa wis. Seperti itu, sempat ragu, tapi hatinya Om tetepan, Tuhan pasti jawab. Tepat jam 3, adik-adik, pada hari itu, padahal bank tutup jam 4, tepat jam 3, Om ditelepon dari bank, dikatakan, KPR-mu dicairkan. Om sampai melongo, loh bisa ya Tuhan? Tanpa slip gaji, tanpa NPWP, tanpa macam-macam, karena Om dulu cuma guru les seperti itu. KPR-mu dicairkan. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan janjikan, Dia akan berikan. Asal kita tekun, walaupun iman kita diuji, yakin dan percayalah, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Belajar seperti Sakaria dan Elisabeth, hidup benar sampai ke dasar hati. Tuhan pasti buat mujizat di dalam kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih kami telah belajar sedikit kebenaran tentang firman Tuhan. Biarlah hari ini lagi Tuhan memberikan keteguhan dalam hati kami, supaya kami hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan kami percaya kami akan menerima janji-janji dari firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga buat hari ini. Hamba memohonkan biarlah dengan berkat kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bersama-sama Om katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.